Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di kesempatan hari ini di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih dapat menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah di bulan Zulhijjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya tidak lupa mari kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah yang sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Zulhijjah terdapat beberapa keistimewaan. Keistimewaan ketika datang bulan Zulhijjah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan berupa diturunkannya agama Islam sebagai agama yang sempurna. Di dalam suatu riwayat dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan haji wadanya bersama para
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di dalam ayat lain diterangkan, inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu bulan Zulhijjah, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati agama Islam yang sempurna. Semoga kita istiqomah dan bisa membawa keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Zulhijjah, yang pertama adalah ibadah haji ke Baitullah. Perintah ibadah haji juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita yang diberikan kemampuan oleh Allah, mampu hartanya, mampu kesehatannya dan mampu keadaannya, maka kita wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di mana perintah Allah ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita semua yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta sudah diberikan, kesehatan sudah ada, keadaan pun memungkinkan, maka ketika sudah mempunyai kriteria tersebut, kita wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Karena ibadah haji balasannya tidak ada lain hanyalah surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak ada lain hanyalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di mimbar yang mulia inilah mari kita mengajak kita semua untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar yang senantiasa sedang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat di penjuru dunia yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga diberikan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, jangan berputus asa untuk senantiasa berdoa dan berdoa terus untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tanamkan niat di dalam hati kita, tanamkan keinginan di dalam diri kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang senantiasa kita panjatkan setiap hari, setiap saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala pun tidak mentakdirkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan doa yang senantiasa kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan memeluk Islam, agama yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harta sudah diberikan, kesehatan sudah ada, keadaan pun memungkinkan, tetapi kita tidak mau menunaikan ibadah
sayang dengan harta yang kita miliki, terlalu cinta dengan keluarga yang kita tinggalkan, bahkan kita ingkar na'udzubillah dengan kewajiban haji, maka Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang begitu keras kepada umat yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah tetapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata walam yahajju falyamut insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya." Kata Rasul, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dalam kondisi mampu hartanya, mampu kesehatannya, mampu keadaannya, tetapi dia tidak mau untuk menunaikan ibadah haji karena terlalu sayang dengan harta yang dia miliki, terlalu cinta dengan keluarga yang ditinggalkan sehingga punya kekhawatiran, apalagi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban haji, falyamut insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya, maka dia akan mati dalam keadaan Yahudi maupun dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu di sini kita tanamkan niatan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, punya keinginan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan, pasti akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian ibadah yang kedua yang dicintai oleh Allah ketika datang bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban. Di mana ibadah kurban juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berkurban di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak, rezeki yang begitu berlimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, rezeki yang begitu melimpah, maka Allah memerintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yakinlah bahwasanya ketika kita mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang kita korbankan, dan bisa menjadikan kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan sedikit pun merugikan kepada orang-orang yang senantiasa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kita perhatikan iktibar dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan karunia yang begitu banyak, rezeki yang begitu berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berkurban di jalan Allah dengan jumlah 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kalau kita mau estimasikan di dalam rupiah pada hari ini, pada kesempatan ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berkurban di jalan Allah sebesar 13 miliar. Subhanallah. Angka yang fantastis yang tidak bisa dikalahkan dari zaman ke zaman kurbannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu banyak, membuktikan bahwasanya lebih cinta kepada Allah dibanding dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sahabat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Nabiullah, engkau sungguh luar biasa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak, rizki yang begitu berlimpah, engkau serahkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul jawaban sifat kemanusiaan daripada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai umatku, kurbanku ini belum seberapa dibanding cintaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan aku seorang anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk dikurbankan, pasti akan saya kurbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim belum dikaruniai seorang anak, padahal usianya sudah seusia lanjut, yaitu 80 tahun. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak putus asa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu yang senantiasa dipanjatkan setiap hari, setiap saat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta anak yang soleh. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengar, dan jawaban itu diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diberikanlah anak yang bernama Ismail. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimahumullah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan anak yang bernama Ismail, ketika sedang berumur antara 6 sampai 7 tahun, sedang lucu-lucunya, sedang yang dia daba-dabakan selama hidupnya, ternyata Allah tidak lupa dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada umatnya. Di tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kembali ucapan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam mimpinya, wahai Ibrahim, tunaikan nazar engkau yang dulu kau pernah ucapkan kepada umatmu ketika engkau diberikan seorang anak, maka akan engkau korbankan hanya untukku. Sembelih Ismail anakmu, wahai Ibrahim. Ketika di mimpi yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih punya keraguan, apakah ini mimpi dari Allah, perintah dari Allah, atau perintah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disebut sebagai hari tarwiyah atau hari keraguan. Ternyata mimpi itu berulang kembali di tanggal 9 Zulhijjah. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail, anak satu-satunya. Dan disitulah di tanggal 9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai keyakinan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disebut sebagai hari Arafah, hari keyakinan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, bermusyawarah kepada anak satu-satunya yang dia daba-dabakan. Dialog ini diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai Ismail, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankanmu, untuk memotongmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Subhanallah, jawaban yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Jawaban anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ismail alaihissalam dengan jawaban yang tegas, ya abatif al-matu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai abi, wahai bapakku, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan, jangan ada keraguan ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga engkau menjadi orang-orang yang sabar. Subhanallah.
Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya Ismail alaihissalam di antara bukit Sofa dan bukit Marwah untuk mengeksekusi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam dibaringkan di tanah dan pedang sudah menempel leher daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menggantinya dengan seekor domba yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah dibalik dari peristiwa tersebut? Ternyata Allah cuma menguji keimanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita semua pun sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Zulhijjah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang banyak, maka di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah Allah memerintahkan kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama-sama semoga yang berkesempatan kurban di tahun ini, kurbannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita munajat dan berdoa kepada Allah yang belum berkesempatan untuk kurban di tahun ini, semoga suatu saat nanti di tahun depan, di tahun akan datang, kita diberikan keluasan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina